Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TIE semester 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi web keuangan yang kami rancang dan bangun sendiri. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam melakukan login dengan aman, mengakses dashboard keuangan secara intuitif, melihat riwayat transaksi dengan tampilan yang rapi, dan mencatat transaksi baru dengan mudah. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menghubungkan 3 komponen utama, yaitu HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan visual yang modern dan menarik, dan JavaScript untuk interaktivitas dan logika aplikasi. Kami juga menerapkan elemen desain seperti Glassmore Sim, animasi interaktif, dan penyimpanan data lokal, agar aplikasi ini tidak hanya fungsional, tapi juga nyaman dan estetik saat digunakan. Harapan kami, aplikasi ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana teknologi web dapat digunakan untuk membangun solusi keuangan yang praktis dan user-friendly. Baik, langsung saja di sini kita melihat untuk tampilan webnya, yang dimana kita sedang berada di halaman login. Selanjutnya kita coba untuk masuk ke halaman dashboard dengan login terlebih dahulu. Nah, inilah halaman dashboardnya, di mana total balance, income, dan experience ini dapat kita ubah sesuai dengan yang kita punya. Nah, kemudian di sini ada add transaction dan view history, di mana add transaction ini adalah kita dapat melakukan sebuah input data, di mana yaitu ada pilihan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian di sini kita bisa tulis keterangannya dan jumlahnya berapa. Kemudian kita select untuk tanggalnya dan simpan transaksi. Maka dengan otomatis akan tersimpan history. Nah, inilah dia history atau riwayat transaksi yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan kode-kode untuk halaman loginnya. Kita ke tampilan atau ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode halaman loginnya, yang dimana halaman login ini kita taruh di indeks HTML. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan struktur halaman HTML-nya. Halaman login ini dibangun dengan struktur HTML yang sederhana dan terorganisir. Elemen utamanya adalah div class wherever yang membungkus seluruh form login. Di dalamnya terdapat form ID login form yang berisi input untuk email dan password, checkbox remember me, tautan forget password, dan register. Kemudian ada tombol login, yaitu button dengan tipe submit. Step input dalam div class input valid agar mudah diakses secara visual. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka dasar untuk interaksi pengguna. Nah, kemudian kita lanjut untuk di sini kita menggunakan font OpenSens dari Google Fonts untuk tampilan modern dan bersih. Latar belakang halaman menggunakan gambar anime yang diatur dengan background URL center, cover, no refit. Kemudian elemen wherever diberi efek globe sim, transparan dengan RGBA.
Untuk blur, backdrop filter blur 9px. Label input bergerak secara dinamis saat fokus atau saat input terisi, menciptakan efek interaktif. Kemudian tombol login memiliki efek hover yang berubah warna dan transparansi menambah kesan responsif. Kemudian teks menggunakan warna putih agar kontras dengan latar belakang. Di dalam JS ini mencakup validasi input, email, dan password, menyimpan data login ke local storage jika remember me dicentang, menangani pengiriman form, dan pengalih ke halaman dashboard jika login berhasil. Baik, saya Ardian Firmansyah akan menjelaskan bagian dashboard. Yang pertama, dashboard HTML-nya, yaitu kode HTML ini membuat sebuah kontainer utama yang berkelas kontainer, yang manapun semua elemen yang terlihat di dalam kontainer ini terdapat judul sambutan di H pertama, sebuah kartu yang menampilkan total balance, serta bagian untuk kartu income dan expense. Setiap kartu ini berisi judul elemen paragraf P dengan ID yang unik seperti total balance. Untuk menampilkan nilai keuangan, sebuah kotak input yang membagi guna untuk masukkan angka baru, dan sebuah tombol button. Tombol-tombol tersebut memiliki atribut on click, contohnya on click update balance yang akan mengambil fungsi JavaScript saat diklik. Selanjutnya ke dashboard CSS-nya. Kode CSS ini bertanggung jawab atas seluruh tampilan visual dashboard. Fitur yang paling menonjol adalah latar belakang gradient yang beranimasi yang dibuat menggunakan linear gradients dan animasi keyframes bernama gradient move. Hal ini membuat warna latar belakang perlahan berubah seiring waktu. Selanjutnya kontainer utamanya bergaya dengan latar belakang semi transparan dan backdrop filter blur 10px yang menciptakan efek glassmorphis atau kaca buram yang modern. Tata letak halaman diatur menggunakan flexbox yang menempatkan kontainer utama di tengah halaman dan menyusun kartu pemasukan dan pengeluaran secara berdampingan dengan rapi. Selanjutnya ke dashboard JavaScript-nya. Di kode JavaScript ini menyediakan fungsionalitas dan kecerdasan untuk dashboard. Saat halaman dimuat, kode ini pertama-tama akan mencoba mengambil data keuangan pengguna dari local store. Jika tidak ada data yang ditemukan, kode akan menggunakan nilai default yang sudah ditentukan atau yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kode ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, render dashboard. Fungsi ini bertugas untuk memperbarui tampilan halaman web, dan fungsi ini juga mengambil angka yang disimpan di variabel JavaScript dan menampilkan di dalam elemen paragraf HTML yang sesuai, menggunakan local string untuk memformat angka tersebut dengan pemisah ribuan agar mudah dibaca. Yang kedua, fungsi update-nya. Fungsi-fungsi ini dipicu ketika pengguna klik tombol update. Setiap fungsi akan membaca angka yang dimasukkan ke dalam kotak input yang sesuai, mengubahnya menjadi bilangan bulat. Yang terakhir, panggilan awalnya. Script di akhir dengan memanggil render dashboard satu kali ini bertujuan untuk memastikan data yang tersimpan yang sebelumnya langsung ditampilkan segera setelah halaman selesai dimuat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang halaman transaksi. Jadi di halaman transaksi ini kami menambahkan beberapa kolom, di antaranya jenis transaksi, deskripsi, jumlah atau harga, dan yang terakhir tanggal. Kemudian ada tombol untuk menyimpan transaksi dan kembali ke dashboard. Jadi pertama untuk HTML-nya bentuknya seperti ini. Nah, di bar paling atas ada judulnya yaitu tambah transaksi.
di bagian atas. Nah, setelah judul tambah transaksi, terus ada kolom jenis transaksi. Ada pilihan, terus masukan dan pengeluaran. Yang kedua, ada deskripsi. Jadi deskripsi transaksinya itu akan tampil. Dan yang ketiga, ada jumlah atau harga transaksi. Dan yang keempat, tanggal transaksinya itu nanti akan muncul. Dan yang terakhir, untuk menyimpan bukti transaksi, tinggal diklik simpan di sini. Setelah melakukan transaksi, bisa kembali ke dashboard lagi dengan mengklik kembali ke dashboard di bagian paling bawah. Dan untuk CSS-nya, kemudian untuk bagian JavaScript dalam halaman JavaScript, tambah dan transaksi berfungsi untuk menangani logika pencatatan transaksi secara dinamis dan menyimpan ke dalam penyimpanan lokal atau browser. Ketika pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan transaksi, JavaScript akan mengambil data dari setiap input jenis transaksi atau deskripsi, jumlah uang, dan tanggal. Data itu kemudian dikemas dalam bentuk objek dan disimpan ke dalam array transaksi yang sudah ada di dalam local storage atau dibuat baru jika belum ada data sebelumnya. Dengan cara ini, setiap transaksi yang ditambahkan akan tersimpan secara permanen di browser meskipun halaman ditutup atau direfresh. Setelah transaksi berhasil disimpan, JavaScript biasanya akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman dashboard atau memberikan umpan balik bahwa data telah berhasil ditambahkan. Proses ini dilakukan tanpa perlu koneksi server, sehingga aplikasi tetap ringan dan cepat digunakan. Validasi juga dilakukan untuk memastikan semua input telah diisi dengan benar sebelum data diproses, mencegah kesalahan atau data kosong masuk ke sistem. Dengan pendekatan ini, JavaScript memberikan fungsi inti dari aplikasi mencatat keuangan, yaitu mencatat dan menyimpan transaksi secara lokal. Integrasi antara form HTML dan logika JavaScript membuat proses pencatatan menjadi mudah, efisien, dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Ini menjadikan halaman tambah transaksi sebagai bagian penting dalam alur aplikasi, menghubungkan input pengguna dengan data yang akan ditampilkan di riwayat dan dashboard. Mungkin sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari riwayat. Dalam struktur halaman web ini, halaman HTML div ID transaction list class list container berfungsi sebagai wadah utama untuk menampilkan daftar transaksi. Elemen tersebut diakses melalui JavaScript. Menggunakan dokumen getElement by ID transaction list dan disimpan dalam variabel list container agar bisa dimanipulasi secara dinamis. Secara visual, elemen ini diberi gaya melalui CSS dengan kelas list container yang mengatur agar daftar transaksi tersusun secara vertikal dan memiliki jarak antar item menggunakan properti flex direction column. Selanjutnya, JavaScript mengambil data transaksi yang sebelumnya disimpan di browser melalui local storage baris concentration, berfungsi untuk membaca data tersebut dan mengubahnya dari format string JSON menjadi array JavaScript. Jika tidak ada data yang ditemukan, misalnya penggunaan belum pernah menyimpan transaksi, maka akan digunakan array kosong sebagai nilai default untuk mencegah error saat proses selanjutnya. Terakhir, JavaScript memeriksa apakah array tersebut kosong dengan if transaction length. Jika benar, maka elemen list container akan langsung diisi dengan pesan HTML berupa tidak ada transaksi yang ditemukan. Pesan ini akan tampil dalam kontainer yang sudah memiliki gaya CSS transparan dan teks berwarna putih sesuai dengan desain modern yang digunakan pada elemen kontainer. Dengan kombinasi ini, halaman tetap memberikan informasi yang jelas kepada pengguna meskipun belum ada data transaksi yang tersedia. Baik, itu saja dari saya, sekian.